Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezi Prayoga. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang perekaman EKG dan cara membacanya. Hasil tes. Bagaimana cara membaca EKG? Hasil tes EKG membentuk pola-pola garis besar pada layar komputer. Bagaimana cara membaca EKG hanya bisa dilakukan oleh dokter. Alat elektrokardiogram atau EKG bekerja dengan cara membaca sinyal elektrik alami pada jantung selama periode waktu tertentu. Sinyal elektrik pada jantung inilah yang bertugas menggerakkan otot jantung agar berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung yang berkontraksi menciptakan detak jantung normalnya 60-100 kali. Cara membaca EKG dengan hasil yang tidak normal. Cara membaca EKG tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri dan memerlukan analisa dokter yang akan mengaitkan keluhan pasien dengan hasil pemeriksaan fisik yang ditentukan. Hasil tes EKG yang tidak normal umumnya diakibatkan oleh penyakit atau gangguan tertentu. Biasanya hasil EKG yang tidak normal akan memiliki pola detak jantung yang tidak beritme atau memiliki ritme yang tidak teratur. Saat jantung mengalami gangguan, gelombang-gelombang pada layar komputer akan membentuk pola jantung yang tidak beraturan atau memiliki pola yang berbeda dari normal. Persiapan yang harus dilakukan sebelum menjalani tes EKG adalah menggunakan pakaian atau celana yang mudah untuk dilepas karena dokter yang akan memasang elektroda pada kulit, dada, dan kaki. Dari menggunakan lotion atau krim yang berminyak dan lengket pada hari pemeriksaan EKG, karena lotion atau krim yang lengket dapat membuat elektroda kulit menempel pada kulit. Elektroda sulit menempel pada kulit. Pada pria, sebaiknya mencukur bulu dada mereka agar elektroda bisa menempel pada kulit dan menangkap sinyal elektrik dengan lebih baik. Bagaimana prosedur tes EKG dilakukan? Prosedur pemeriksaan EKG akan dimulai dengan Anda berbaring di tempat yang telah disediakan. Setelahnya Anda akan ditempelkan 10 elektroda pada kulit di bagian lengan, dada, dan kaki. Melalui elektroda tersebut, sinyal elektrik pada 12 bagian organ jantung Anda akan ditangkap dan ditampilkan pada layar komputer dalam bentuk pola-pola gelombang. Keseluruhan prosedur pemeriksaan EKG akan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Penampilan pola gelombang pada layar komputer hanya memakan waktu beberapa detik saja. Ketika pola-pola gelombang sudah muncul di layar, barulah dokter akan memberitahu cara membaca EKG dan menganalisis gangguan yang terjadi pada jantung Anda. Kadangkala dokter juga akan memeriksa kondisi jantung dengan EKG jenis lain seperti monitor Holter, tes teres, dan sebagainya. Prosedur pemeriksaan EKG terdiri dari pemeriksaan elektroda di elektrometis, elektroda prekordial, dan perekaman. Pemasangan elektroda di ekstremitas. Pemasangan elektroda pertama adalah elektron di ekstremitas. Prinsip pemeriksaan adalah elektroda dipasangkan di sentral dari bahu dan pinggang sehingga tidak harus tepat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki, namun pemasangan elektroda dapat pada pergelangan tangan dan kaki masih menjadi pilihan utama karena ditemukan perbedaan durasi dan voltage EKG pada elektroda dipasangkan di tempat lain. Lokasi pemasangan elektroda ekstremitas. 1. Jenis elektroda, warna elektroda, dan lokasi pemasangan. Lengan kanan, warnanya merah, promaksimal pergelangan tangan kanan. Lengan kiri, warnanya kuning, promaksimal pergelangan tangan kiri. Kaki kiri, warna hijau, promaksimal pergelangan kaki hijau. Kaki kanan, warna hitam, promaksimal pergelangan kaki kanan. Lokasi pemasangan elektroda
prekoordinal. Elektroda jenis elektroda, warna, elektro dan lokasi pemasangan. V1N warna merah, sela iga keempat pada ujung setrum kanan. V2 warna kuning, sela iga keempat pada ujung setrum kiri. V3 warna hijau di antara V2 dan V4. V4 coklat sela iga kelima pada ilena macula kiri. V5 warna hitam sejajar dengan V4 pada liena axilla anterior kiri. V6 ungu sejajar dengan V4 dan V5 pada liena madixilla kiri. Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemasangan elektroda. Penetapan elektroda protokol seringkali mengalami kesalahan, terutama penetapan V1 dan V2 terlalu tinggi. Yang kedua, perhitungan sela iga dimulai dari bawah tulang iga pertama, bukan dari atasnya. Yang ketiga adalah perhitungan sela iga agar lebih mudah dan dapat dilakukan dengan penurunan dulu halus, yaitu tonjolan pada permukaan kompos dan pemboran silindrikum yang umumnya sejajar dengan tulang iga kedua. Kemudian setelah menggunakan iga kedua, maka sela iga yang untuk menemukan sela iga keempat adalah ilustrasi iga ke bawah. Terus V1 diletakkan di sela iga keempat kanan, tepat di sebelah kanan tulang setrum. Elektroda 4 diletakkan di sebelah iga kiri, di mana kaki kiri biasanya sejajar dengan alma maname. Setelah V4 diletakkan, elektroda 3 diletakkan di antara V2 dan V3. Setelah V5 dan V6 diletakkan sejajar dengan V4 dengan elektroda 5 di alena axilla anterior kiri dan V6 di liena madixilla kiri. Pada beberapa kondisi seperti pasien yang dicurangi mengalami infark miokard prosedur, maka dilakukan EKG prostator yang dijelaskan pada bagian khusus pada pemeriksaan EKG. Baiklah, kurang lebih seperti itulah penjelasan saya tentang perekaman EKG dan cara membacanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.